Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang transport layer, materi yang ke pertemuan 6. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, jadi materi kali ini membahas tentang transport layer. Sebelumnya, ini ada biodata saya, nama, NPM, kelas, prodi, dan mata kuliah. Next. Transport layer. Yang pertama itu port. Port digunakan untuk melakukan proses komunikasi dengan proses lain pada jaringan TCP atau IP. Port menggunakan nomor 16 bit. Digunakan untuk komunikasi host to host. Tipe port ada dua macam, yaitu yang pertama well-known, port yang sudah dimiliki oleh server. Contohnya Telnet menggunakan port well-known. Port memiliki range dari 1 hingga 1023. Port well-known diatur oleh Internet Assigned Number Authority (IANA) dan dapat digunakan oleh proses sistem dengan user tertentu yang mendapatkan akses. Kedua, ephemeral. Klien tidak menggunakan port well-known karena untuk berkomunikasi dengan server, mereka sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk menggunakan port mana. Ephemeral port memiliki range dari 1023 hingga 65535. Untuk satu nomor port tidak bisa digunakan oleh dua aplikasi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Next. Yang kedua itu socket. Interface socket merupakan bagian dari Application Programming Interface atau API yang digunakan untuk protokol komunikasi. Terminologi yang digunakan yang pertama itu socket merupakan tipe spesial dari file handle di mana digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses jaringan. Yang kedua, alamat socket adalah protokol local address local process. Contoh TCP 192.134.3,12345. Yang ketiga itu pembicaraan conversation, link komunikasi antar dua proses. Yang keempat, asosiasi atau association, kejadian komunikasi antar dua proses, protokol local address local process, peer address peer process. Contohnya TCP 192.168.193.44.234.5,21. Yang kelima, setengah asosiasi atau half association, protokol local address local process atau protokol peer address peer process. Yang keenam, half association disebut juga transport address. Selanjutnya, User Datagram Protocol atau UDP. UDP merupakan standar protokol dengan STD nomor 6. Spesifikasi UDP dapat dilihat pada RFC 768 User Datagram Protocol. UDP pada dasarnya adalah interface untuk aplikasi IP, di mana UDP tidak memiliki fungsi reliabilitas data, flow control, dan error recovery untuk komunikasi IP. UDP memiliki proses seperti multiplexing, demultiplexing untuk mengirimkan datagram dari port menuju IP datagram. Karena itu, UDP juga disebut sebagai Connectionless Oriented Protocol. Next, format datagram UDP. UDP datagram memiliki 16 byte seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya source port, length, destination port, checksum data. Dengan catatan di mana source port yang digunakan untuk mengirimkan data, destination port yang digunakan untuk tujuan data, length panjang data paket keseluruhan, checksum 16 bit complement 1 dari pseudo IP header yang merupakan error check dari paket data. Di bawahnya ada juga nih gambar source IP address, destination IP address, 0 protokol UDP length. Next, aplikasi yang menggunakan UDP. Jadi di sini aplikasi yang menggunakan protokol UDP yang diantaranya itu yang pertama Trivial
File Transfer Protocol TFTP, kedua Domain Name System DNS Name Server, yang ketiga Remote Procedure Call RPC pada Network File System NFS, yang keempat Simple Network Management Protocol SNMP, yang kelima Lightweight Directory Access Protocol LDAP. Yang selanjutnya Transmission Control Protocol TCP. TCP merupakan standar protokol dengan STD nomor 7. Spesifikasi TCP dapat dilihat pada RFC 793. Transmission Control Protocol. TCP memberikan fasilitas untuk aplikasi dibandingkan UDP karena TCP memberikan error recovery, flow control, dan reliabilitas. TCP biasanya disebut juga sebagai protokol berbasis connection oriented. Dua proses komunikasi menggunakan koneksi TCP disebut interprocess communication IPC. IPC diilustrasikan seperti pada gambar di slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah ilustrasi gambar dari ICP, interprocess communication. Jadi ini di sini ada proses pertama port N TCP IP host A. Proses 2 port N TCP IP host B. Di sini juga ada reliable TCP connection, di bawah juga ada unreliable IP datagrams. Next, format segment TCP. Format TCP dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi di bawah gambar ini ada angka 0, 1, 2, 3. Di sini ada angka 0 sampai 9, dimulai lagi dari angka 0 sampai 9, dimulai lagi dari angka 0 sampai 9, dan dimulai lagi dari angka 0 dan 1. Ada source port, destination port, sequence number, acknowledgement number, data offset, receipt, URG, ACK, PSH, RST, SCN, FIN, window, checksum, urgent pointer, option, padding, dan database. Dengan catatan di mana source port 16 bit nomor port digunakan untuk menerima replay, destination port 16 bit nomor port tujuan, sequence number nomor awal data pada segmen, data offset nomor di mana bagian data dimulai, reserve untuk kegunaan masa depan di set 0, URG mengaktifkan titik yang darurat pada suatu segmen, ACK kolom acknowledgement, PSH fungsi push, RST mereset suatu koneksi, SCN untuk mensinkronisasi nomor urutan, FIN batas akhir data, Windows nomor window untuk proses windowing, checksum nomor yang digunakan untuk mengecek validitas pengirim dan penerima, urgent pointer menunjuk pada titik yang darurat pada suatu segmen, option digunakan untuk pilihan lain pada datagram, padding digunakan untuk membulatkan data pada bagian option. Selanjutnya, interface pemrograman pada aplikasi TCP. Fungsi yang digunakan pada komunikasi TCP antara lain. Yang pertama itu open, membuka koneksi dengan memasukkan beberapa parameter antara lain. Yang pertama itu aktif pasif, yang kedua informasi soket tujuan, yang ketiga nomor port lokal, yang keempat itu nilai timeout. Selanjutnya yang kedua send, mengirimkan buffer data ke tujuan, reserve menerima dan mengcopy data ke buffer milik pengguna. Selanjutnya close, menutup koneksi. Status, melihat informasi, abort, membatalkan semua kegiatan send atau receive. Aplikasi yang menggunakan TCP. Hampir keseluruhan aplikasi jaringan menggunakan TCP, standar aplikasi yang menggunakan TCP antara lain. Yang pertama itu Telnet, yang kedua itu File Transfer Protocol FTP, yang ketiga itu Simple Mail Transfer Protocol SMTP, yang keempat itu Hypertext Transfer Protocol HTTP. Thank you. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.